sampai puncak Ogalagir itu turun hujan gede. Waduh. Nah pas itu bulan tuh pas mau maghrib juga kondisi udah benar-benar setengah drop lah bisa dibilang. Kita bikin flysheet nih, kita bagi dua tim kan 8 orang itu nggak mungkin satu flysheet. Iya. Karena kita bawa 2 flysheet, kita bikin 2 tempat. Jadi yang satu di depan, satu lagi ngebelakangin si puncak Gunung Arjuna itu. Nah kebetulan gue dapet yang gue bikin yang ngebelakang, posisi gue ngebelakangin Gunung Arjuna itu, ya puncak Arjuna. Gue selesai bikin kan karena emang yang temen gue pada di dalam semua, tinggal gue sama satu temen gue itu ngedirin flysheet. Gue liat ke atas puncak itu emang itu entah itu orang yang maksudnya sosok yang sebelumnya gue temuin di alas Lali Jiwa tadi itu atau bukan, tapi itu benar-benar nyata. Dia nyamperin ke bawah dan gue langsung bener-bener batin gue langsung perang di situ lah istilahnya, langsung ngedrop gue di situ. Gue langsung masuk ke flysheet. Temen gue kaget, lu kenapa tahu-tahu begini? Gue nggak cerita, tahu-tahu gue langsung ngedrop, udah kayak orang kedinginan gitu. Tapi gue sadar gue di situ bukan hypo, badan gue masih kuat nahan, tapi istilahnya batin gue bener-bener yang perang sama, istilahnya bisa dibilang perang dengan makhluk itu. Iya. Maksudnya dia datang pengen nyamperin gue ya. Pengen nyamperin. Dan kebetulan di situ posisi gue bukan cuman gue doang yang ngerasain. Oh gitu. 4 orang di dalam place itu tuh pada ngerasain semua. Ngerasain apa? Ngerasain mereka diusir dari situ lah, istilah bisa dibilang nggak dibolehin buat ngecamp di puncak itu. Oh gitu. Jadi ada teman gue yang cerita itu, mereka cerita di bawah ya, setelah kita turun dari pendakian itu mereka pada cerita itu kenapa kemarin bisa kejadian seperti itu. Kita ngobrol santai lah. Jadi mereka itu ternyata mereka ngedengar ada kakek-kakek yang nyamperin mereka itu. Nah itu tadi gue bilang, gue nggak tahu kakek-kakek itu yang emang bener yang gue lihat dari atas turun ke bawah. Kan emang yang gue lihat dari turun ke bawah itu orang pakai jubah putih itu, pakai udah bener-bener kayak istilahnya jubahnya kerajaan lah. Dia turun ke bawah nyamperin gua. Nah gua nggak kuat, gua masuk ke dalam gitu, dan ternyata nggak cuman gua doang yang ngerasain, temen gue juga ngerasain kan. Mereka bilang ya mereka pada dibisikin buat kamu ngapain di sini, kamu nggak boleh bermalam di sini, kamu mendingan turun kata dia. Tapi kan kondisi kita nggak mungkin turun di saat itu juga kan, karena posisinya hujan dan juga kabut juga benar-benar tebal, benar penglihatan kita istilahnya nggak nyampe panjang, bahkan lampu headlamp kita nggak tembus buat nggak tembus, berarti kabut tebal banget, benar-benar tebal gitu. Nah kita istilahnya dengan keadaan survival bener, logistik kita bawa seadanya, kita air juga seadanya, benar-benar terbatas lah. Tapi alhamdulillah ya itu tadi, kembali lagi ke pendaki gunung. Kita pendakian kita bagaimana teman kita jalan itu dari bagaimana ada slogan gitu ya. Betul. Jadi pendakian kita itu ya kita kapok apa enggaknya tergantung dengan siapa kita naik gunung. Jadi benar-benar itu gua benar-benar istilah kayak mereka itu benar-benar nge-backup gue lah di solid situ. Iya benar-benar. Gue juga nggak tahu benar-benar gue turun juga benar-benar gue mikir ternyata mereka ini benar-benar seperti ini loh. Mereka ngejagain gue di saat gue lagi. Gue juga di situ kan kata mereka sih gue nggak sadar, tapi gue sadar di situ kan. Emang begitu. Iya. Ini gimana ya? Nggak selalu naik gunung ya. Artinya semua perjalanan model apapun itu kadang-kadang orang itu ngerasa dia sadar, tapi orang lain ngerasa dia nggak sadar, geng. Apa itu bagian dari kejadian mistis apa gimana sih? Bisa bilang juga. Kalau kita bicara mistis ya sebenarnya sih kita percaya nggak percaya ya, tapi setiap tempat juga pasti ada fenomena. Iya. Itu kadang kan orang melihat kita nggak sadar, tapi sendirinya padahal kita sadar. Tapi bisa jadi kita sadar nggak sadar. Iya. Bisa jadi gitu. Nah, makanya kita sempat bingung ya. Iya, kita berempat itu sempat benar-benar kayak lempar-lemparan lah. Iya. Lu nggak sadar geng di situ. Iya. Tapi dalam posisi gua enggak, gua sadar, gua
lu ngomong apa gue dengar, cuman gue iya. kondisi gue lagi nggak kuat, gue bilang gitu kan. Kayak orang mabuk. Iya betul. Lu jangan cengir gitu, lu mabuk, gue malah mabuk. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Lu di tenda kata temen ya, lu di tenda cengar-cengir apa, maksudnya ketawa ketiwi udah kayak bener-bener bukan lu itu katanya. Iya. Tapi dalam itu Gue eling iya, gitu. gue ingat, maksudnya gue masih bisa ya Interaksi dengan badan gue, masih bisa ngatur, gue bilang gitu kan. Nah, udah iya, kita lewat gitu itu, udahlah Pak Ari itu, tapi entah apa ya, maksudnya emang itu benar-benar interaksi kita dengan dunia mereka apa gimana. Tapi pas ketika pagi datang itu, jadi gua bangun nih pagi, gua keluar flysheet, gua muntah tuh, nembak nggak buang sih ya. malu banget gua itu. Gua muntah 2 kali. Nah, tapi badan gua itu langsung enak kan, langsung seger. Gitu. Tapi sih kata gue cerita sama orang-orang yang istilahnya yang bisa dibilang guru-guru bisa dibilang kan guru spiritual lah, istilahnya kan, yang bisa nasihatin ketika gue turun dari gunung. Mereka sih bilang itu mereka nyambut kamu, cuman ini kamu nggak kuat tadi gitu kan. Jiwa batin kamu nggak kuat ya. Mungkin ada penolakan, mungkin apa dari lu nya. Tapi emang gue ngerasain bener-bener gue setelah ngelewatin kejadian itu, bener-bener gue jadi istilahnya bisa dibilang kuat, tapi itu tadi gue juga nggak tahu apa yang mereka emang benar-benar gue disambut apa gimana, kan gue nggak tahu disambut. Iya kan, kita nggak tahu caranya. Nah gue di situ gue turun. Nah turun itu emang mereka benar-benar parah, dan situ juga gue beranggapan ini mereka nggak mungkin balik lagi buat jemput gue yang tim yang pertama ninggalin gue itu, yang kita ketinggalan. Nah, katanya mereka benar-benar parah. Kita sampai pondokan, kita cerita kejadian kayak gini-gini, dan mereka nggak percaya. Maksudnya di pondokan itu kan pondokan itu tempat ngecamp buat jalur buat naik ke Wilerang sama Arjuno ya. Nah kan kita emang tujuan kita buat Arjuno Wilerang. Berarti dua-duanya lu niatnya dua-duanya. Iya betul. Nah kayak ini gede gitu. Ya gede Pangrango. Ntar ke Pangrango ke kanan, gedenya yang sini gitu. Ada kayak gitunya ya. Siap. Nah sampai di pondokan itu kita cerita dulu tuh sebentar masalah ini. Nah itu sih kita cengkerama biasa. Kenapa bisa kejadian seperti itu ya, kita nggak salah-salahan juga, karena emang itu kan udah benar-benar teknis di lapangan seperti itu. Kita nggak mungkin menyalahin kelompok mereka yang duluan. Iya. Tapi setelah dari situ kita, kalau kita naik ke Wilerang juga benar-benar itu bisa dibilang mujizat bener ya, istilahnya bisa dibilang bukan mujizat sih, jatuhnya kalau mujizat kan terlalu ini ya. Lebay. Iya, jadi benar-benar kita beruntung lah. Kita itu naik ke Wilerang itu hampir jam 8, setengah 8 kita naik. Sebenarnya itu kan kalau Wilerang itu kan masih aktif ya ininya, Wilerangnya itu. Itu kalau kita naik di atas nyampe di sana lewat dari jam 10 jam 11 itu kan bau Wilerang itu benar-benar pekat ya. Kita naik jam 8 kan, naik dari dari pondokan ke Wilerang itu ininya durasi waktunya bisa sampai 2-3 jam. Nah kalau dianggap di inian orang-orang itu udah nggak mungkin kita bisa nyampe sono, karena Wilerangnya udah benar-benar nyengat. Gitu. Jadi kita harus benar-benar pakai masker segala macam. Kita di jalan ketemu sama orang yang udah dari atas. Mereka ngabarin jangan naik, jangan terpaksain buat naik. Di atas udah istilahnya udah benar-benar pekat bau belerangnya itu kan. Karena kalau nyium bau belerang kelamaan ujung-ujungnya pingsan juga. Iya, betul. Hilang sadar. Karena baunya. Terus tapi entah kenapa kita tetap tuh buat naik tuh 4 orang kita. Beda. Kita 4 orang. Kita naik ke atas, kita bukannya maksain sih, karena kita kan emang juga benar-benar karena dorongan ini juga kan. Memang tujuan kita buat ke puncak Wilerang juga, tapi kalau misalkan nggak sanggup buat naikin ya
kenapa harus dinaikin, kita bisa pulang lagi gitu kan, maksudnya masih bisa lain waktu buat kunjungin ke gunung itu. Tapi entah kenapa di situ kayak benar-benar kita tekadnya kuat. Ya betul, kita nyampe ke atas itu yang mereka omongin tadi itu nggak kerasa sama sekali gitu. Maksudnya nggak kerasa bener-bener nggak ada kabut, nggak ada gitu. Iya betul, angin pun nggak, istilahnya benar-benar bersahabat cuacanya di atas. Jadi kita bingung di sana. Nah sampai di sana, kita nyampe itu puncak tuh. Kita turun, di situ ada namanya Taman Dewa. Kita sempat foto-foto juga di Taman Dewa. Nah ketika gua ngecek galeri gua nih ya, galeri handphone gua yang foto-foto gua, di situ ada sosok yang sama di Gunung Arjuna. Betul, percaya nggak? Yang maksudnya yang tadi gua lihat, yang pakai jubah atau yang kerajaan? Kerajaannya tadi. Oh gitu. Bukan yang kakek-kakek. Oh. Aduh. Nah, beneran geng? Iya. Beneran. Masih ada kok fotonya. Iya, ntar gue lihat. Ya, boleh. Ntar gue tampilin deh. Bisa. Lu bagi gue, ntar gue tampilin. Nah, itu gue ceritain kan di bawah. Maksudnya ketika gue pulang ke rumah, gue ceritain sama gue, ternyata emang itu sosok yang sama. Memang dia. Oh, dia lagi. Makanya kegiatan yang di alam memang butuh teman yang solid. Bahaya loh kalau nggak solid main sama alam. Chemistry yang benar-benar kita bisa nutupin kekurangan kita, apa kelebihan kita. Iya. Saling melengkapi. Gue naik gunung, cuman gue nggak pencinta pendakian itu nggak. Karena gue senangnya sih macam-macam dah senangnya. Ya sebenarnya gue juga naik gunung ini ya hampir 2 tahun terakhir ini benar-benar intens. Betul ya. Sebelumnya dia nabungnya giat loh. Yang sebelumnya emang kepengenan gue naik gunung itu sebenarnya udah lama ya. Udah lama ya. Jadi ini terpendam bener. Nah ketika emang udah waktunya udah cocok, akhirnya ya udah. Dan kebetulan waktu itu gunung pertama kali gue naikin ya Semeru. Semeru pertama kali naik ya. Itu gue bener-bener istilahnya kalau kata orang sih jatuh cinta itu 2018, akhir 2018. Jatuh cinta itu dari situ, dari Semeru. Anjay. Jadi emang kadang kan orang yang katanya ngerti gunung, sebenarnya dia belum naik gunung. Ada yang begitu, geng. Searching, nonton. Jadi dia paham. Begitu di lapangan tambah lagi betul. Karena udah kesukaannya. Ya, ekspektasi dia kan ketika belum naik gunung gak seperti ini mereka. Dan ketika realitanya udah naik gunung benar-benar wah gimana gitu ya. Ya itu tadi pendakian awal gue yang bikin gue bisa buat balik lagi naik gunung. Iya, karena gue emang benar-benar bisa dibilang kalau kata orang sih jatuh cinta ya. Gitu. Iya, pada pandangan pertama. Dan gue disajiin gimana Semeru, hebatnya Semeru seperti itu. Atapnya Pulau Jawa. Itu pertama naik gunung Semeru lagi. Berhari-hari loh itu. Nggak kayak gede lu trekkingan pagi ini ntar siang nyampe. Kalau itu kan enggak. Kalau itu sampai harus kita ngecamp dulu. Ngecamp lagi di Kalimati baru bisa kita summit tengah malam. Iya makanya. Jam 12:30 malam kita bangun. 1 ya. Iya betul. Harus ngejar summit sampai pagi. Tapi lu sampai puncak sampai di Semeru alhamdulillah sampai puncak. Tapi kabut. Oh, menikmatinya. Karena kita kesiangan waktu itu. Karena waktu itu kita bangun jam 12:30 diguyur hujan terus benar tuh lebat banget. Kita nunda dulu kan. Kita nunda sampai 2:30 kita tungguin. 2:30 kita baru start. Nyampe di puncak itu jam 10 dan batas maksimal kita berada di puncak Semeru itu kan di atas Mahameru itu jam 10. Karena angin inian itu udah lari ke jalur pendakian. Iya. Ya, dan kita harus turun, mau nggak mau, suka nggak suka kita harus turun dari situ. Karena itu sangat berbahaya ya. Membahayakan juga. Semeru sampai puncak, Arjuna juga sampai puncak. Arjuna tadi sampai puncak. Arjuna Welirang. Welirangnya juga sampai puncak. Wah, berarti maksudnya ada nggak gunung yang lu nggak sampai puncak? Ada. Ada ya? Ada. Ini kondisi alam atau fisik? Bisa
kondisi alam juga. Oh fisik juga Iya, ya. fisik Gunung juga. apa tuh? Gunung Sumbing gue nggak nyampe. Gue padahal pengen bikin video nextnya Gunung Sumbing, cuman nggak nyampe. Itu tadi kan kita juga naik gunung itu gimana ego kita diuji. Jadi Iya, waktu itu benar. teman jalan gue nggak kuat, dan posisi gue lagi di situ emang nemenin dia kan, gue jalan sama dia kan. Yang lain sih udah pada nyampe ya, tinggal gue doang sama dia. Udah tinggal satu pundakan lagi nyampe puncak. Cuman ya kondisinya udah bener-bener nggak memungkinkan. Nggak ada. Akhirnya kita memutusin buat ya udah kita masih bisa lain waktu bisa lagi ke sini gitu kan. Kita turun. Harus begitu emang, dipaksain. Iya. Kalau kelar saat itu wah Nggak mungkin. wah Karena emang treknya dulu waktu itu kita nggak lewat jalur biasa orang-orang naik ke Sumbing. oh gitu. Kita naik dari jalur baru Kaliangkrik yang muterin punggungan yang benar-benar bisa dibilang susah juga. Nah terus lu juga coba saat itu ke pantai gitu kan. Sampai Nilai maksudnya gini nih, lu kan udah backpacker gitu ya ini ceritanya. mulai gue Traveling. banget nih ini. lu senang jalan-jalan Iya. sama teman-teman lu, anggaplah ini komunitas lah. Komunitas atau saudara baru lu Iya, gitu betul, kan keluarga baru. di jalan-jalan ini. Nilai apa aja yang bisa lu ambil di suatu perjalanan? Banyak sih, kita bisa dapat istilahnya keluarga baru istilahnya. Ntar ada tulisannya geng, keluarga baru. Iya. Gue ngeditnya keluarga berencana. bukan. Dan Pertama juga udah bisa dapet keluarga iya, baru. terus dapat pelajaran juga, kita bisa apa di tempat-tempat baru itu ya kita bisa mengenal budaya mereka, budaya tempat-tempat Kenal yang kita budaya, sukai. ya. Iya. Kenal budaya nomor 2. Nomor 2. Nomor 3 ya Selanjutnya. nikmatin alam aja, nikmatin keindahan alam. Ya, Bisa maksudnya menikmati bersyukur lah. Bersyukur. Iya, sama ciptaan Yang Tuhan, kuasa ya. iya, betul. Maksudnya mereka memberikan Indonesia itu alam yang betul-betul Aduh. indah. Kenapa Oh, kita harus Tuhan lari? itu Iya. menciptakan Indonesia itu saat tersenyum. Wis. not. Kenapa jangan, kita Pak. harus keluar negeri? Itu, Kalau di itu. negeri sendiri itu begitu indah. Begitu kan? aduh temen gue lo, temen gue, Cinta Langga. lokal ya. Nah, gue tulis IG lu ntar di sini, temen gue. Betul dong. Nggak mau tahu lah temen gue. Di-follow. Yang jual, di follow berarti. Yang Enggak lah, jual, gua nggak nyari followers. nggak salah dengan jual paket luar negeri, nggak Iya, salah. betul. Tapi harus melek kan, Sabang sampai Merauke begitu indah. Tuhan cipta Indonesia itu dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Pak Jokowi iklanin Papua. Papua adalah surga kecil yang Betul. turun ke bumi. Betul. Dengerin presiden ngomong gitu. Jangan ada lagi kita niatan, nggak apa-apa sih ya, gue nggak apa-apa. Tapi jangan digede-gedein niatan ke Jepang, ke Korea, jangan. Jangan. Nikmatin Indonesia. dulu. Nikmatin dulu Indonesia ya. Nikmatin Indonesia. Jadi nyesel nanti keluar negeri. Betul. Asik. Itu temen gue. Solid kelas. Oh, ya, jadi kita ke lawan Iya. Itali. Iya, gengnya. Juventus di Itali lagi nih. Itali. Tapi gue di Indonesia tetap ada lah, karena gue gede di Tangerang. Ya gue dukungnya Persita kalau soal Persita. bola. Oke, abis ini kita bahas bola lagi. Siap. Tapi taruh dulu nih. Ah. Di pantai gua apa? Lu pernah pengen ngajarin gue diving? Snorkeling. Oh iya. Snorkeling dulu. Aduh, itu kocak nih. Baca di sini lah. Nanti next video. Jangan. Next video. Siapa tahu kita bisa jalan-jalan Siap. bareng. Nah, bikin video di situ ya. Nah itu jalan-jalan bareng. Siap. Pokoknya. Abis ini kita bahas bola lagi. Boleh. Kita bahas bola dulu ya.